sebuah pesan. Nah, mungkin karena backgroundnya saya itu di marketing, jadi bagaimana pesan ini bisa terdistribute secara mass. Dan saya meresearch dari data 3 tahun terakhir bahwa genre horor ini sumbangsi penontonnya tuh 60%. Jadi dari hal itulah kenapa saya memilih genre horor, supaya apa yang mau kita sampaikan itu lebih bisa terserap. Itu sih. Oke, jadi based on data memang sudah ada hasil risetnya tersendiri gitu ya Pak ya. That's why kenapa genre yang dipilih untuk film pertamanya adalah horor. Tapi ini nggak cuma sekedar horor, tadi kita sempat kasih tahu juga kalau ini adalah psychological horror yang mungkin membuat kita takut gak hanya pada sosok yang menyeramkan saja, tetapi intrik psikis yang terjadi ya di dalam dan sepanjang film ini. Terima kasih Pak Irsan untuk penjelasannya, tapi aku mau mulai nanya-nanya nih ke jajaran cast-nya. Untuk Mala, halo. Hai. Iya, tahu dong nama aslinya siapa, nggak usah kita sebut ya. Takut ya. Mala, gimana sih kalau misalnya melihat fenomena yang ada di sekeliling kita sekarang? Teman-teman pada flexing di sosial media. Orang ria tuh kayaknya menjadi hal biasa. Itu menjadi hal-hal yang ya udah ada di keseharian kita selama ini. Nah, kalau kamu sendiri melihat fenomena jual jiwa demi harta, menurut kamu gimana? Atau mungkin ada pengalaman teman kamu ada yang menjual jiwanya demi harta? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di sini, nonton bareng, bantu kita juga untuk promosi di tengah-tengah libur lebaran ya. Ini masih momennya lebaran banget. Minal aidin wal faizin juga untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin. Aku lanjut ke jawabannya. Menurut aku jual jiwa demi harta itu banyak sih yang dekat sama kita sekarang. Itu dia, maksudnya jual jiwa demi harta itu konotasinya adalah kita ngejual ketenangan batin sendiri untuk hal-hal yang sebenarnya kita juga nggak perlu-perlu amat gitu, seperti pinjol gitu atau bohongin orang. Sekarang banyak, bahkan di sini kita angkat lebih ke pesugihannya ya. Jadi menurut aku ini case yang sangat-sangat dekat dengan masyarakat sekarang gitu. Apalagi pinjol juga sekarang mudah banget, bisa datang langsung SMS-nya datang ke handphone gitu atau di chat lewat WhatsApp gitu-gitu. Sangat dekat, dan semoga ini jadi himbauan juga buat semuanya untuk nggak usah lah, selagi nggak penting-penting banget buat apa sih? Yang paling penting kan di sini kita ketenangan batinnya ya, bukan apa ya, bukan validasinya gitu. Apa juga sih fungsinya validasi sebenarnya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mala untuk jawabannya. Jadi memang relate ya dengan keseharian dan isu yang sedang ada di sosial kita, baik itu di media sosial. Jadi minal aidin wal faizin juga buat teman-teman, nanti mohon dibantu ya untuk promosi film kita juga, supaya narasi dan tema di film Aku Harus Mati ini sampai ke penonton-penonton kita seperti biasa. Nah, menjawab pertanyaan juga, sebenarnya kita tim kreatif ya, itu punya keresahan yang sama terhadap situasi sosial masyarakat kita, menormalisasi teror-teror seperti pinjol. Di sosial media itu hampir kita melihat itu jadi hal yang biasa. Nah, di sekitar kehidupan saya sendiri itu tuh banyak sekali. Nah, itu kemudian menjadi PR kita bersama untuk menarasikan hal tersebut, supaya teman-teman yang menonton ataupun teman-teman nanti yang di sini juga tidak ikut menormalisasikan itu, baik sebagai korban ataupun sistem yang besar di balik itu. Sebenarnya kayak gitu. Keresahan-keresahan ini yang menjadi motivasi kuat kami untuk berangkat membuat cerita di film Aku Harus Mati. Apa yang dia gunakan, apa yang dia lakukan sehari-hari sejalan dengan kerja kerasnya gitu semua. Itu bisa dilihat dari sisi kerja kerasnya, karena yang biasanya bikin kita suzon itu adalah kok nggak kerja sih tapi dia kaya ya. Kadang kita suka suzonnya sih gitu. Tapi kalau ke Nugra nih,
Halo. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau kita sih harapannya sebenarnya konsep jual jiwa demi harta ini tadi juga udah malah bilang ya, apa kaitannya sama pinjol, sama validasi. Sebenarnya kan jual jiwa demi harta ini konsepnya adalah kita mengorbankan apa yang kita punya untuk apa yang kita mau gitu kan sebenarnya. Sama pun kayak pinjol, nipu orang demi validasi. Kita jual ketenangan kita, kenyamanan hidup kita untuk apa yang kita mau, yaitu kelihatan mewah, kelihatan kaya mungkin gitu ya. Jadi itu mungkin bentuk versi modernnya kayaknya dari pesugihan gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita mau sebenarnya konsep jual jiwa demi harta ini bukan cuma jadi kiasan, tapi jadi sesuatu yang bisa dibawa pulang buat yang nonton, dimana itu ujung-ujungnya akhirnya akan menjadi peneritan buat kalian sendiri gitu. Dan itu sebagai pengingat gitu sih. Oke, jadi film ini pesannya juga bisa untuk membuat kita ingat bahwa jangan sampai kita menjual jiwa demi harta. Mungkin kedengerannya kayak jual jiwa demi harta tuh kayak serem banget, tapi banyak kok di sekeliling kita ya. Tadi sudah sempat disinggung soal pinjol. Kalau aku pribadi mungkin pernah juga merasakan di kantor, di mana orang mau dapetin jabatan dia harus menjilat atasannya. Nah itu kan juga jual jiwa demi harta nggak sih? Wah, kenapa sih ketawanya dari hati banget? Ada temennya ya? Enggak mau sebut nama ya, jangan ya. Jadi memang benar-benar fenomena seperti ini tuh dekat dengan kita di keseharian kita. Balik lagi ke Mas Hestu. Tapi kalau tadi aku sempat bilang dekat kok ceritanya sama kita sehari-hari. Tapi seberapa dekat sih isu yang diangkat di cerita Aku Harus Mati ini dengan apa yang Mas temui di masyarakat umumnya? Iya, banyak ya, karena saya itu bermainnya di riset, observasi, mainnya di semua elemen sosial gitu. Sebenarnya buat saya irisannya itu sama aja, dari kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, ataupun menengah itu sendiri, itu tuh terjadi ya, perilaku menjual jiwa demi harta dalam bentuk apapun gitu. Katakanlah misalkan, ya kita tahu ya sekarang lagi rame di sosmed, pejabat-pejabat kita pakai baju oranye semua, itu juga termasuk gitu kan. Di kelas paling bawah atau menengah dan kolektor udah pasti, apalagi saya tinggal di Jogja gitu, semakin berani untuk memunculkan diri gitu. Situasi hutang dari pinjol, dari cicilan segala macam. Jadi ini saya itu gelisah ya. Jadi kayak berhutang itu kayak hal yang biasa. Tapi tidak tahu bagaimana nanti di belakangnya, apakah bisa membayar atau enggak, kemudian terlihat sendiri. Itu dari teman-teman banyak yang seperti itu gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi, kemudian itu menormalisasi itu gitu. Dalam skala kecil, skala besar, menengah ke bawah, menengah atas, semua punya irisannya masing-masing, semua punya problem dan persoalannya masing-masing tentang menjual jiwa demi harta ini. Oke, bahkan kalau di dekat rumah saya ada istilahnya bangke, tau nggak sih? Apa itu? Bang keliling, tuh kan pada tahu nih member nih emang semuanya ya. Tuh kan, aku cuma mancing loh ini loh. Ternyata punya utang semua kita ya. Aduh, jauh-jauh dari utang ya. Tapi kalau ke Tiwi itu kan, kalau anak komplek, apa-apa? Emang bangke, bang keliling emang ada gitu. Anak komplek beda ya sama kita ya. Itu dua makna lo bangke bang. Oke, tapi sekarang aku mau tanya sama Tiwi nih. Kalau Tiwi, seberapa dekat sih isu yang dari tadi kita omongin gitu ya, jual jiwa demi harta ini, kalau yang dari kamu lihat di masyarakat sekitar atau mungkin di teman-teman kamu, Tiwi? Kalau dari orang-orang sekitar kayaknya nggak ada ya, tapi kan pasti itu hal yang umum gitu. Banyak banget orang-orang yang kayak gitu yang kita nggak kenal juga, kita tahu dari berita atau ya dengar-dengar aja dari orang ke orang gitu. Dan kalau dari cerita ini sendiri, di film ini sendiri kan si Tiwi dan Nugra itu jadi teman dekat dari Mala
dan kita dapat efek samping dari orang yang berhutang gitu. Jadi juga pengen nunjukin apa sih efeknya ke orang-orang sekitar untuk orang yang berhutang. Ada dan tidak akan pernah ada sampai kapanpun. Semua kesuksesan itu harus diusahakan. Kayak kita bikin film ini, kita usahain dari awal, dari pre-production, dari production sampai post-production, sampai akhirnya kita bisa sukses. Tayang hari ini, gala premier, insya Allah semuanya lancar. Kalau kita coba-coba pakai jalur yang singkat gitu, kita berhutang, kita pinjam, kita apa, ujung-ujungnya kita nggak akan pernah tahu ke depannya apa atau siapa yang akan menagih gitu di kemudian hari. Ya, oke. Terima kasih banyak, Mala. Lanjut lagi ya, kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama